Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Untuk hari ini, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah akan diisi dengan chapter Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah. Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah ini materinya sudah didiskusikan oleh kami para pengampu dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, Bapak Fersiyandika Yuda Pratama dan saya Happy Sista Devi. Untuk materi laporan keuangan konvensional dan syariah akan disampaikan oleh Bapak Fersiyandika Yuda Pratama. Baik, kita masuk ke konsep dasar laporan keuangan. Saya yakin beberapa dari rekan-rekan sekalian atau hampir semuanya pasti sudah mengenal yang namanya laporan keuangan. Paling tidak ketika rekan-rekan mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi, baik itu pengantar akuntansi 1 maupun pengantar akuntansi 2, pastinya rekan-rekan sekalian sudah dikenalkan dengan laporan keuangan. Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, biasanya pada setiap periode, misalkan setahunan, perusahaan menyusun laporan tahunan atau annual report yang berisi dari yang pertama, terkait dari perkembangan historis dan rencana ke depan dari suatu perusahaan. Jadi, dalam laporan keuangan biasanya itu menggambarkan perkembangan historis, perkembangan perjalanan perusahaan selama 1 tahun ke depan, karena ini annual report. Kemudian yang kedua, ikhtisar laporan keuangan. Jadi, annual report ini berisi dari ikhtisar atau rangkuman laporan keuangan selama periode 1 tahun berjalan. Nah, seperti yang dikatakan tadi dalam pengertian laporan keuangan menurut IAI, laporan keuangan itu gunanya untuk menjawab dari kebutuhan informasi mengenai kondisi maupun kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Jadi dari laporan keuangan ini kita sebagai investor atau kita sebagai masyarakat umum bisa melihat kondisi maupun kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah kondisi keuangannya sedang naik atau sedang turun, sedang mengalami laba, atau malah justru sedang rugi. Dari laporan keuangan ini kita bisa melihat hal tersebut. Nah, bagi jajaran manajemen itu sendiri, manajemen perusahaan itu sendiri, laporan keuangan ini bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan kinerja perusahaan. Misalnya, pada laporan keuangan terlihat bahwa komponen penjualan ini sedang menurun, maka dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja, misalnya dengan melakukan terobosan-terobosan baru di bidang pemasaran produk tersebut dan sebagainya. Lantas bagaimana seorang investor atau pengguna laporan keuangan itu dapat menilai suatu kondisi maupun kinerja dari keuangan suatu perusahaan? Biasanya seorang investor maupun pengguna laporan keuangan bisa melihat kinerja maupun kondisi keuangan perusahaan melalui beberapa unsur laporan keuangan yang ada di laporan keuangan perusahaan. Di sini kita akan membahas 3 mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan yang biasanya dilihat oleh pengguna laporan keuangan maupun investor dalam menilai suatu kinerja perusahaan.
Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, profit and loss statement atau income statement. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow. Baik, kita bahas satu persatu mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Neraca merupakan laporan keuangan yang memuat informasi tentang posisi finansial suatu perusahaan pada waktu tertentu. Neraca biasanya disajikan tiap akhir tahun, pertengahan tahun, maupun kuartal pertama. Dengan neraca, seorang pemakai laporan keuangan atau seorang investor akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi suatu perusahaan. Selain itu, melalui neraca kita juga bisa menilai struktur pendanaan perusahaan, kemudian kita bisa menganalisis komposisi kekayaan dari suatu perusahaan, dan juga bisa mengevaluasi sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan. Secara umum, dalam neraca itu terdapat dua komponen utama. Yang pertama, di bagian sebelah kiri itu biasa disebut dengan aktiva atau aset. Kemudian di bagian sebelah kanan dari neraca biasa disebut sisi pasiva. Biasanya sisi pasiva itu terdiri dari kewajiban, yang dimaksud kewajiban adalah hutang, dan juga ekuitas. Ekuitas di sini adalah modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, dalam prinsip keseimbangan dalam suatu neraca itu total aset sama dengan kewajiban plus modal sendiri, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset itu sendiri terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap, current asset maupun fixed asset. Sementara kewajiban itu sendiri terdiri dari kewajiban lancar. Kewajiban lancar di sini merupakan hutang jangka pendek maupun kewajiban yang bersifat hutang jangka panjang. Oke, untuk memudahkan pemahaman kita terkait neraca atau balance sheet, di sini saya sudah mencontohkan atau memberikan contoh terkait neraca dari PT ABC per 31 Desember tahun 2007 dan 2008 dalam jutaan rupiah. Di sisi kiri, pos-pos yang mengisi dari aktiva sendiri ada kas, kemudian piutang dagang, ada persediaan, ada aset tetap, ada akumulasi penyusutan atau depresiasi, kemudian total aktivanya. Di sisi kanan, kita bisa melihat pos pasiva dari suatu perusahaan. Pasiva sendiri tadi terdiri dari hutang atau kewajiban dan modal atau ekuitas. Di sini kita bisa melihat hutang-hutang, baik itu hutang lancar maupun hutang jangka panjang dari suatu perusahaan. Hutang lancar di sini terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang upah maupun hutang pajak. Nah, kemudian di situ juga bisa dilihat total pasifanya. Di tahun 2007 di sisi kiri atau pos kiri, total aktiva dari PT ABC sebesar 67,2 miliar. Kita lihat di pos kanan, total pasifanya pun sama, 67,2 miliar. Nah, di neraca ini harus ada keseimbangan antara aktiva maupun pasiva. Jadi pos aktiva dan pos pasiva harus sama. Di tahun 2007 di sini dicontohkan sama-sama 67,2 miliar. Kemudian di tahun 2008 80 miliar. Sama-sama 80 miliar. Nah, jadi kurang lebih terkait neraca seperti itu. Kemudian selanjutnya, bentuk atau unsur laporan keuangan yang kedua adalah laporan
laba rugi atau income statement. Di sini, laporan laba rugi merupakan rangkuman dari kinerja operasional perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di dalam laporan laba rugi, kita dapat memperoleh informasi mengenai semua pendapatan atau revenue, kemudian biaya atau expenses, maupun laba dan rugi suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, biasanya dalam laporan laba rugi juga mencantumkan atau memuat informasi lain, misalnya EPS atau earning per share, artinya laba per lembar saham dari perusahaan tersebut. Sebagai contohnya, di sini saya mencontohkan dari laporan laba rugi PT ABC. Masih sama, kita menggunakan periode 1 tahun dari Januari sampai 31 Desember pada tahun 2007 dan 2008. Laporan laba rugi ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Di sini kita bisa melihat penjualan bersih yang diterima oleh PT APC di tahun 2007 sebesar 114 miliar. Kemudian di tahun 2008 penjualan meningkat sebesar 120 miliar. Kemudian HPP atau harga pokok penjualan pada tahun 2007 sebesar 76,3 miliar. Sementara di tahun 2008 sebesar 82,6 miliar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa laba kotor suatu perusahaan APC atau PT APC ini di tahun 2007 sebesar 37,7 miliar. Ini didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian di tahun 2008 laba kotornya sebesar 37,4 miliar. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan oleh PT APC ini, yang pertama adalah biaya operasi tunai di tahun 2007 sebesar 23,54 miliar. Kemudian di tahun 2008 sebesar 22,76 miliar. Kemudian biaya yang dikeluarkan kedua oleh PT APC adalah biaya penyusutan atau depresiasi. Di sini di tahun 2007 biaya depresiasi yang dikeluarkan adalah 3,6 miliar. Sementara di tahun 2018 sebesar 4 miliar. Nah, laba operasi atau EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, itu di tahun 2007 sebesar 10,56 miliar. Sementara di tahun 2008 sebesar 10,64 miliar. Kemudian perusahaan atau PT APC harus membayar bunga. Nah, biaya bunga yang dibayarkan pada tahun 2007 sebesar 1,88 miliar, di tahun 2008 sebesar 2,64 miliar. Kemudian perusahaan juga harus membayar pajak. Di tahun 2007 PT APC membayar 3,48 miliar. Kemudian di tahun 2008 membayar 3,2 miliar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa PT APC mempunyai laba bersih atau EAT. EAT itu singkatan dari earning after tax, laba setelah pajak. Di tahun 2007 laba bersih PT APC 5,2 miliar. Sementara di tahun 2008 4,8 miliar. Oke. Kemudian di sini juga ditampilkan informasi mengenai laba per lembar saham atau earning per share. Di tahun 2007
labanya adalah Rp520 per lembar saham. Sementara di tahun 2008 sebesar 480 per lembar. Di sini bisa diketahui bahwa jumlah saham yang beredar di PT APC baik di tahun 2007 dan 2008 sebesar 10 juta lembar saham. Lalu kemudian bentuk dan unsur laporan keuangan yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode tertentu dalam hal mengelola kas perusahaan. Melalui laporan arus kas ini, seorang manajemen dapat melakukan evaluasi kegiatan dalam hal aktivitas operasi atau operating, aktivitas investasi atau investing, maupun aktivitas pendanaan atau financing. Pada aktivitas operasi, kita bisa melihat apakah dari kegiatan operasinya perusahaan itu dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Dari sini juga kita dapat melihat kemampuan perusahaan dalam memberikan atau membayarkan dividen kepada stockholder. Kemudian dari aktivitas operasi ini kita juga bisa melihat apakah perusahaan dapat melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar atau sumber pendanaan dari hutang. Kemudian pada aktivitas investasi kita juga dapat melihat kas bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan terkait aktivitas-aktivitas investasi yang dilakukan. Misalnya aktivitas penjualan dan pembelian suku ataupun penjualan aset tetap. Kemudian pada aktivitas pendanaan atau financing kita juga dapat melihat kas bersih yang diperoleh atau diterima perusahaan pada kegiatan pendanaan. Misalnya pendanaan yang dimaksud adalah penerbitan saham baru. Nah, itu tadi terkait dari bentuk dan unsur-unsur laporan keuangan secara umum. Kemudian pada agenda selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah. Di sini ada beberapa aspek yang membedakan antara laporan keuangan konvensional dan keuangan syariah. Pada umumnya, pada laporan keuangan konvensional, unsur atau bentuk laporannya terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah neraca, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian di laporan keuangan syariah, kelima-limanya ada di laporan keuangan syariah, akan tetapi yang membedakan adalah adanya penambahan beberapa aspek atau beberapa hal pada laporan keuangan syariah. Di antaranya, yang pertama pada laporan keuangan syariah terdapat laporan perubahan dana investasi terikat. Kemudian ada juga laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ada juga laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat atau dana ZIS, dana zakat infak sedekah. Kemudian ada juga terkait aspek laporan dan penggunaan dana kebaikan atau QORD. Oke, untuk memudahkan pemahaman rekan-rekan terkait perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah, saya bersama Bu Happy Sista Devi sudah memberikan contoh laporan keuangan konvensional dan syariah
yang kami share di e-learning masing-masing kelas. Pada laporan keuangan konvensional, kami memberikan contoh laporan keuangan dari Bank BNI. Kemudian pada laporan keuangan syariah, kami memberikan contoh laporan keuangan dari Bank BNI Syariah. Silahkan bisa diperhatikan baik-baik, bisa disimak baik-baik, dan bisa dipelajari baik-baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait jalannya perkuliahan ataupun jalannya diskusi. Nanti akan disampaikan di masing-masing WhatsApp grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.